di darat. Gak jelas banget. Nah, jadi hari ini gue pengen ngejawab semua pertanyaan Q&A dari kalian yang udah aku taruh di Instagram. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab biar kalian gak kepo atau tanya-tanya lagi. Oh iya, by the way, semangat puasanya buat hari ini. Ini udah puasa keberapa ya? Keberapa? Berapa? Keberapa sih? Oh, dari tanggal 24 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya pokoknya itulah ya. By the way, panas banget ya, kayak diselingkuhin. Jadi sekarang gue pengen jawab pertanyaan yang pertama. Ini dari Dailin 18_ Sil, kalau lagi gabut enaknya isepin jempol emak atau jempol bapak? Halo, lo gak ada pertanyaan yang lain? Jempol apa ya? Jempol tangan kali ya, begini. Tapi kalau udah buka puasa, terus habis isep jempolnya lo cium, bau serokan. Bau serokan. Gak lucu. Itu udah dijawab ya. Terus yang kedua dari Wahyu Rita 90. Kak Nida, kuliah nggak? Jurusan apa kak? Guys, jadi aku itu baru lulus SMK tahun ini, tapi tanpa UN. Enak banget kan ya? Jadi aku belum kuliah. Buat kalian nanya aku kuliah apa enggak sih, aku tuh baru lulus SMK gitu. Umur aku 19 tahun. Hobi aku nyanyi sama masak. Gak tau lah, orang gak nanya, dijawab. Nah itu udah aku jawab ya, Wahyu Rita 90. Terus ini ada lagi pertanyaan yang dari Hanif Gibran 456. Kayak nama McDonald. Ini nomor telepon McDonald. Project untuk kedepannya apa ya? Project untuk kedepannya pasti project yang lebih baik lah, intinya gitu. Aku sih niatnya kalau misalnya aku udah nggak di Gober itu gimana, aku udah nggak di sinetron, aku tuh pengen ngebuat bisnis gitu, karena hobi aku kan masak nih gitu. Jadi aku tuh pengen kayak buka kuliner makanan gitu, pengennya sih gitu ya. Hanif Gibran udah aku jawab ya. Terus ini aku pengen jawab juga. Aneh, ini gue minta pertanyaan tapi dia malah ngasih kayak begini. Dari abai_ons. Kayak timbangan lu, ons. Kalau lihat foto kamu hawanya aku pengen nyanyi sebuah lagu syahdu Bang Haji Rhoma Irama. Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke... Emang ini orang suka kayak gini. Di lokasi syuting juga semua cewek juga digombalin, mama lewat juga digombalin dia mah. Next, terus dari Selamita 2. Kanida, apa sih yang bikin kakak bahagia? Tolong dijawab ya kak. Harus banget nih dijawab nih, harus nih. Tuh gatel. Yang bikin aku bahagia itu ketika aku bisa ngelihat orang tua aku bahagia. Itu dengan hasil aku sendiri, dengan keringat aku sendiri, kayak gitu. Jadi ini ada adik aku guys, dia gangguin gitu emang. Songong emang mereka ini nih. Kalau dikasih uang baru anteng gitu emang. Halo guys. Gitu. Jadi saya minta aku jawab ya. Yang bikin aku bahagia itu ketika aku ngeliat orang-orang yang aku sayang, ngeliat kayak adik aku atau orang tua aku tuh bahagia dengan hasil aku sendiri gitu. Dan buat ngebahagiain aku tuh cukup sederhana kok, nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang mahal-mahal. Rumah aja sama mobil mewah aku udah cukup bahagia.
Gak lah ya, bercanda. Oke, next. Dari Kusalma 25. Udah cukup terkenal sih orang ini ya. Nah, ini adalah admin gue lah guys. Ini gue udah kenal dia tuh cukup lama, dari gue SMP sampai sekarang ini gue kenal dia. Jadi yang dia tanyakan adalah, apa alasan kamu bisa sesayang dan sehumble, secare, sebaik, senyebelin, seasik, sepercaya itu sama aku? Love WKWK. Alay lu, alay. Jadi gue manggil itu Jombi. Oke, Jombi, jadi gue jawab aja ya. Gue bisa sesayang itu ke lu karena lu baik sama gue, lo juga care sama gue. Bukan berarti, hello guys, diem dulu dong. Jadi bukan berarti orang yang baik sama gue baru gue balas baik, orang yang jahat sama gue balas jahat. Enggak kayak gitu. Kayak ya, karena dia baik sama gue, dia care sama gue, terus dia tuh ngehandle semua waktu itu akun fans gue gitu, dan dia yang selalu kayak pokoknya dia baik lah, intinya dia baik, dia ngehibur tempat curhat gue, pokoknya tempat gibah gue semua tuh ya dia. Gitu deh, itu ya, sama alias Jombi udah gue jawab. Terus ada lagi pertanyaan gini dari Moentaf, aneh namanya, Moentaf, cuma mantap beda. Cuman mau nanya kalau corona udah reda mau gak bikin project bareng untuk cover di YouTube? Boleh aja, cuman kan lu nggak kenal gue. Sombong amat. Ya kalau mau sih, misalnya kalau corona udah kelar, bisa aja main ke lokasi dan kita bisa cover situ bareng teman-teman yang lain tuh bisa juga gitu, gak apa-apa. Udah aku jawab ya. Terus ada pertanyaan nih, wah ini mah dari temen gue sendiri. Ini dari Saka. Aku mau nanya, apa yang kamu gak suka dari aku? Apa ya? Gak ada sih. Gak ada yang gak suka dari lu. Lu baik, cantik, kocak kadang-kadang. Cuma kadang-kadang tuh ngeyel dan suka ngeselin kalau dibilangin dan nasihatin dalam soal percintaan. Belajar dong sama yang lebih pengalaman. Gaya banget. Padahal tiap hari nangis di kamar ya kan, gara-gara cinta. Gak ada yang gak gue suka dari lu, Saka. Lu tuh baik. Dia inilah temen di Gober juga guys, sama syuting tuh. Terus ada pertanyaan dari Ahmad Duh namanya ya Allah, bikin tarik napas. Ahmad Rifai Simik Oke, itulah namanya. Sejak kapan terjun di dunia artis? Waktu di Gober, adegan apa yang paling sulit? Cita-cita yang belum kesampaian dari diri. Pakai komplit lu pertanyaannya. Jadi yang pertama pertanyaan dia adalah sejak kapan terjun di dunia artis? Terus yang kedua, waktu di Gober adegan apa yang paling sulit? Terus yang ketiga, cita-cita apa yang belum kesampaian dari diri? Nida itu ya. Terus yang pertama yang sejak kapan terjun di dunia artis? Aku bakal jawab, aku terjun di dunia entertain itu dari aku PAUD, dari aku TK. Ya aku udah mulai terjun situ, cuman aku emang sempet yang namanya vakum kayak gitu. Karena kan karena adik-adik aku yang masih kecil, jadi mama aku nggak bisa ninggalin mereka gitu deh. Terus aku juga kayak ngelanjutin sekolah karena sekolah aku tuh kayak nggak mendukung buat aku ke jalur situ. Jadi mereka berpihak untuk kamu harus memilih, kamu mau entertain atau sekolah aja kayak gitu. Jadi aku lebih milih pendidikan. Jadi waktu aku sempet vakum untuk ngelanjutin pendidikan aku dulu gitu. Terus aku lanjut di SMP. Aku tuh mulai itu dari iklan ya. Aku mulai dari iklan, terus
udah gitu vakum lagi di SMP itu. Aku vakum lagi sampai beberapa tahun aku nggak di dunia entertain, sampai kayak banyak yang nanya. Terus aku juga nggak pakai Instagram dan sebagainya, aku kayak males gitu ya, kayak nggak mood gitu. Terus udah gitu aku lanjut di sekarang nih, aku SMK dan sampai aku lulus gitu. Jadi aku mau coba buat di sinetron dan coba buat cari suasana baru. Kalau di iklan kan kayak kita cuma sehari kenal udah bye, sekali kenal bye gitu. Maksudnya kalau di sinetron itu kan kayak tiap hari kita ketemu kayak gitu. Terus cita-cita yang belum kesampaian sampai sekarang apa ya, mungkin aku ngerasa belum sepenuhnya bisa banget ngebahagiain orang tua situ. Yang belum kesampaian adalah aku pengen buka bisnis kuliner sih. Aku pengen banget sih itu, karena emang otak aku otak bisnis, aku emang pengen banget gitu. Jadi mamaku itu pinter banget bikin kue, bikinnya enak banget, dan aku tuh pengen bukain usaha buat mamaku gitu loh gitu. Doain ya guys, semoga tercapai, amin 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 amin. Ini aku udah jawab ya. Nah, terus di sini ada lagi pertanyaan. Tunggu, aku scroll dulu guys. Thousand years later. Ini ada pertanyaan dari Shasha Love. Lagu apa aja favorit yang suka didengerin pas di rumah atau di lokasi syuting? Terus siapa penyanyi favorit dari Indonesia dan luar negeri? Aku bisa sedikit. Aku tuh nggak pernah yang namanya buat ngetek atau misalnya ini dia enak nih, dia bakal jadi lagu favorit gue gitu. Enggak sih, aku misalnya gini aja, yang enak didengar dan enak diresapi itu aku suka gitu aja. Apapun itu aku suka, dan aku nggak punya pertanyaan dia adalah terus siapa penyanyi favorit dari Indonesia atau luar negeri? Aku sih nggak yang favorit apa gimana ya, pokoknya dia nyanyi enak menurut aku, terus kayak ngeresapi dan sesuai apa yang dirasa kayak gitu. Aku jadi kayak yaudah gue suka nih, mungkin gue bakal cari lagu-lagu dia yang lainnya, bukan judul itu aja, mungkin kayak gitu. Pokoknya intinya apapun lagu yang enak didengar menurut aku dan enak diresapi, kayak buat nemenin hari-hari aku, atau misalnya kayak lagi galau gitu, lagu dia cocok nih, jadi gue dengerin, jadi gue suka gitu. Gak ada yang buat jadi favorit tapi gimana, enggak sih gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan kawin? Kok pertanyaannya gini? Dari Hendrik Chicks 88. Kadang orang tuh aneh deh, namanya sebenarnya bukan itu, tapi di IG itu namanya kayak misalnya namanya Nida Javed, ntar di nama Instagramnya Nid Cabi-Cabi apa gimana gitu. Jadi agak aneh gitu sih bacanya, jadi orang tuh bingung. Pokoknya dari Henry Chick, kapan kawin? Mungkin bukan kawin ya, mungkin kita bahasnya mungkin kapan menikah gitu. Mungkin kalau menikah itu emang banyak banget sih nanya gue kayak kapan menikah gitu, kenapa sih gitu. Emang gue udah cocok jadi mama muda apa gimana? Rambut gue berantakan banget. Ya pokoknya mungkin kalau tanya kapan nikah, mungkin gue jawab belum ada planning buat kapan nikah gitu ya, mungkin gitu, karena gue masih sibuk sama kerjaan gue sekarang. Gue juga masih pengen ngeliat orang tua bahagia sama hasil diri kita sendiri juga. Terus misalnya kalau emang kita mau menikah muda, mungkin gue kayak buat bener-bener siapin mental dulu, dan gue harus berpikir panjang, karena menikah muda itu tidak gampang guys, tidak seperti yang kalian pikirkan. Menikah terus bahagia hidup berdua kayak gini-gini dan bla 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 bla, tidak semudah itu. Jadi gue kalau menikah muda, misalnya gue mau menikah muda, gue bener-bener kayak gue pengen menjamin dulu kehidupan dan kebahagiaan orang tua gue, itu pertama. Dan yang kedua, gue kayak bener-bener pengen ngerasa puas dulu sama masa muda gue sekarang. Misalnya kalau gue ya udahlah masa muda gue ya udah kayak gini-gini aja gitu, mungkin
sampai gue ngerasa puas ya udah gitu. Terus kalau bener-bener dapat yang serius, terus yang bener-bener yang masuk kriteria gitu, ya buat apa nunggu lama-lama lagi gitu kan ya. Karena emang nikah muda juga ada baiknya juga, cuman emang ada juga sisi yang harus dipikirkan matang-matang gitu. Jadi pertanyaannya bukan kawin, jadi kapan nikah lebih baiknya ya, karena perbedaan kawin sama nikah itu beda jauh banget asli. Nah, jadi semua pertanyaan udah aku jawab. Jadi buat kalian yang masih mikir atau nanya-nanya gimana sih gini sih gitu sih udah aku jawab. Jadi biar kalian gak mikirin terus mikirin aku. Pede. Nah, jadi itu aja ya, semoga kalian puas dengan jawaban aku dan tunggu konten aku selanjutnya. Bye.